dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku. Jauh sekali lagi, puji Tuhan, kita masih dalam bulan Agustus, kita masih dalam cerita kita yang sama, yaitu tentang pribadi atau sosok Ibu Hana yang dimana kita dapat mempelajari karakternya atau sifatnya sehingga bisa menjadi contoh bagi kita. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai 15. 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai 15. Bapak cek 1 Samuel pasal 1 mulai dari ayat 7 sampai 15. Ketemu ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 7, saudara Bapak Ibu akan baca ayat 8 secara bergantian. Tuhan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih... silakan ya. Mengapa tadi? Lalu engkau suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka nanti tadinya sama-sama harusnya. gitu. Ya, saya baca 9, nanti ibu baca 10, yang lain baca 10 sama-sama, jangan saya sendiri. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengar hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamatkan perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini, daripada firman Tuhan, seorang ibu Hana ini dapat kita contoh dari segala
keputusannya, segala tindakannya, segala usahanya, sampai Tuhan menjawab doanya. Ya, bahkan dalam ayat 11 di sini mengatakan, kemudian bernazarlah ia, itu Ibu Eli ini, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi dengan bukannya dia semakin mundur atau dia menyerah dalam tantangan rohaninya, tantangan perasaannya. Sebagai seorang ibu atau wanita secara umum, mana mau dimadu, ya kan? Mungkin pada waktu itu masih diizinkan Tuhan poligami, tetapi pada zaman Kristus Tuhan tidak ada lagi istilah poligami, tetapi monogami, satu istri sampai maut memisahkan. Tapi pada waktu itu dia menjalani kehidupan yang seperti itu, dia bertahan meskipun dalam tekanan. Karena di ayat 7 itu sana mengatakan setiap tahun, setiap mereka ke rumah Tuhan, Penina ini atau istri kedua daripada Elkana suaminya itu selalu menyakiti hatinya. Jadi di ayat itu menjelaskan bahwa istri yang keduanya ini selalu menyakiti hatinya, mencemeh, ya, mengata-ngatai, sehingga dia menangis. Di sini dikatakan oleh suaminya, mengapa hatimu sedih, mengapa engkau menangis, mengapa engkau tidak mau makan. Jadi dalam tekanan perasaan, kadang-kadang kita juga sebagai umat Tuhan kadang-kadang bukan semakin dekat, malah semakin jauh. Tetapi Ibu Hana ini tidak demikian. Semakin besar tekanan, semakin berat tekanan yang dialami, dia bukannya tambah jauh, tapi semakin berkobar semangatnya dalam Tuhan. Amin. Bernazarlah dia. Ya, bernazar itu adalah suatu kata-kata yang diucapkan kepada Tuhan dengan membuat janji. Ya, dengan membuat janji dengan harapan bahwa Tuhan akan mengabulkan dia. Ya, dengan membuat janji untuk menunjukkan ketulusan hatinya kepada Tuhan. Makanya dia membuat janji bahwa apa yang diucapkannya itu akan dilakukan di hadapan Tuhan.